Sejarah dan perkembangan pendidikan IPS di beberapa negara di dunia. Pengertian IPS: ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang merupakan salah satu mata pelajaran yang dikembangkan atas dasar adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. IPS adalah suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisiknya maupun dalam lingkungan sosialnya yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi. Ilmu pengetahuan sosial IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaannya program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat. Sejarah perkembangan IPS. Pertama kali IPS dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby, Inggris pada tahun 1827, sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad ke-18. Revolusi industri abad ke-18 ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Di Amerika, IPS secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat. Menurut Sachs, pada awal pertumbuhannya, IPS dapat diidentifikasi dari The National Herbert Society Papers of 1996-1897, yakni sebagai upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk penggunaan secara pedagogik. IPS sebagai satu kesatuan sistem dalam kurikulum pendidikan sangat erat kaitannya dengan kurikulum ilmu sejarah, geografi, dan civics. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, IPS telah dijanjikan sebagai istilah resmi dalam kurikulum pendidikan, khususnya di Amerika Serikat. Tujuan pendidikan IPS adalah mendidik siswa menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang konstruktif dan produktif, yaitu warga negara yang memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya, mampu merasa sebagai warga negara, berpikir sebagai warga negara, bertindak sebagai warga negara, dan jika mungkin juga mampu hidup sebagai layaknya warga negara. Pada tahun 1915, Committee on Social Studies mengeluarkan sebuah dokumen yang bernama The Teaching of Community Civics. Dalam dokumen tersebut dirumuskan konsep warga negara yang baik sebagai sosok pribadi yang sudah terbiasa melakukan sesuatu untuk kesejahteraan individu dan masyarakat secara cerdas dan aktif bekerja sama dengan anggota masyarakat lain hingga akhir hayatnya. Menurut CSS, pendidikan di lingkungan rumah atau keluarga adalah faktor pertama dalam pengembangan warga negara yang baik. Menurut CSS, community civic sebagai elemen terpenting dari warga negara yang baik merupakan kondisi kewarganegaraan di dalam konteks komunitasnya. Rekomendasi Social Studies yang dirumuskan dalam dokumen CSS tahun 1913, 1915, dan 1916 merupakan konsep awal dan sangat berharga bagi National Council for the Social Studies atau NCSS yang berdiri tahun 1921 pada tahun 1935, tepatnya tanggal 28 sampai 30 November 14 tahun setelah berdirinya. NCSS mengadakan pertemuan pertama dan keputusan pentingnya berhasil meletakkan dasar-dasar pemikiran social studies berbasis intelektual, keilmuan, atau social sciences as the core of the curriculum. Pada era 1960-an, bagi kalangan komunitas akademik pendidikan IPS, sering diklaim sebagai era The New Studies, yaitu suatu gerakan pembaharuan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program pendidikan IPS. Melalui penguasaan kemampuan intelektual tingkat tinggi, dengan menempatkan metode inquiry dan pendekatan struktur disiplin ilmu sebagai substansi kajian kurikulum, menurut rumusan NCSS, Social Studies ialah mata pelajaran yang bersifat dasar yang ada di dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah. Tujuannya berkaitan erat dengan hakikat kewarganegaraan, yaitu mempersiapkan warga negara untuk dalam masyarakat demokratis dan dapat menjadi warga negara yang baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Caroline Juliana Alfianis. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Dimas Juli Prabowo.
C. Perkembangan pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Sapria, perkembangan IPS di dunia, khususnya yang di negara Amerika Serikat, telah banyak memenuhi pemikiran pendidikan IPS di Indonesia. Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis dirasakan sangat sulit. Hal ini diakui oleh Lina Putra yang mempunyai dua alasan mengapa perkembangan IPS sangat sulit. Yang pertama, di Indonesia belum ada lembaga profesional dalam bidang pendidikan IPS kuat dan sekuat NCSS atau National Council for Social Studies. Yang kedua, perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan atau disiplin IPS sampai ini sangat tergantung pada pemikiran individual maupun kelompok. Pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1964, istilah IPS belum dikenal di Indonesia. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi social studies menurut Edgar Wesley yang menyatakan bahwa pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Mata pelajaran sejarah geografi, civic, operasi yang disampaikan seperti di sekolah dasar, dan mata pelajaran ekonomi sosiologi, antropologi di sekolah menengah. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1964 sampai 1968. Dalam kurikulum 1964 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada kurun waktu belum dikenal. Sampai pada tahun 1968 terjadilah perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan IPS. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 dan 1984. Sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran IPS dalam setiap sistem kurikulum di Indonesia. IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan yang sesuaikan dengan tingkat pengembangan dan karakteristik peserta didik dalam setiap jenjang. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan atau bertahap secara beruntun. Untuk mata pelajaran IPS dalam tahun 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu atau biasa disebut dengan IPS terpadu. Dan itu pun berlaku untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6. Sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang B, mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan, yang artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi operasi. Itu biasanya menjadi satu pelajaran. Mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah atau separated. Atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk kelas 1 dan 2, ekonomi dan geografi untuk kelas 1 dan 2, sosiologi kelas 2, sejarah budaya untuk kelas 3, dan selanjutnya.
Maksud dari terpisah-pisah itu seperti mata pelajaran sejarah umum dan sejarah peminatan. Maksud dari sejarah umum itu sejarah Indonesia, jadi setiap kelas pasti ada. Kalau untuk sejarah peminatan, satu kelas hanya mengambil satu peminatan saja. Perbedaan antara mata pelajaran IPS, SMP, dan SMA yaitu dalam tiap jenjangnya. Maksudnya kalau SMP itu dijadikan satu, mencakup semuanya, sedangkan untuk SMA itu dipisah antara sosiologi, geografi, ekonomi, maupun sejarah. Itu dipisah-pisah, jadi berbeda, mata pelajarannya berbeda, sistem pembelajarannya juga berbeda. Kalau di SMP itu mungkin hanya saja dasar-dasarnya, tapi kalau untuk SMA lebih ke perinci lagi, seperti itu. Pada pendidikan IPS dalam Permendiknas, dalam memasuki abad ke-21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi, telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setelah perubahan kurikulum 1994, perubahan dengan diberlakukannya kurikulum suplemen ternyata dirasakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas.